Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam konten saya kali ini. Dan saya bersyukur karena kita adalah orang-orang yang dikasihi, dipercaya, dan dicintai oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam konten kali ini saya mengambil tema digendong. Firman Tuhan bilang, sampai masa Tuhanmu aku tetap Dia yang menggendong kamu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara betapa aman, betapa nyaman hidup kita. Kita mempunyai jaminan. Ada orang Bapak Ibu Saudara, ketika mereka memiliki asuransi A, B, C, D, E, F, mereka merasa nyaman bahwa masa depan saya sudah terjamin dan sebagainya. Tapi saya mau katakan, yang paling aman adalah ketika kita ada di dalam gendongan Tuhan. Sebab ketika Tuhan menggendong kita, ketika Tuhan memegang hidup kita, maka tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih setia Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk hidup dalam ketakutan, kekhawatiran akan hari depan kita, sebab Dia sudah berjanji sampai masa putih rambut kita, Dia tetap Tuhan yang menggendong, Bapa yang selalu menggendong kita. Haleluya. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa yang menjaga hidup kami begitu sempurna sebagaimana Engkau menjaga biji matamu, kami berterima kasih untuk jaminan-jaminan yang Kau berikan dalam hidup kami, bahwa Engkau adalah Tuhan yang bertanggung jawab penuh atas hidup kami sebagai pemilik hidup kami ini. Sehingga tidak ada satupun yang dapat kami ragukan, tidak ada satu hal pun yang patut kami takutkan dalam hidup ini. Ketika Engkau ada bersama dengan kami, ketika Engkau ada di pihak kami, maka siapa lawan kami? Itu sebabnya Tuhan, kami aman ada di dalam gendongan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya sekali lagi saya katakan, percaya kepada Tuhan sepenuhnya, maka kita akan melihat bagaimana hidup kita terjaga begitu aman bersama dengan Dia. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi di dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Sama-sama katakan, Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Buka Yesaya 46 Bapak Ibu Saudara. Yesaya 46 ayat ke-3 sampai ke-5.
Yesaya 46 ayat yang ketiga katakan, dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Ayat yang keempat tadi, Bapak Ibu Saudara, dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang menggendong, maka saya teringat akan sebuah kisah yang menggambarkan kepada setiap kita begini. Suatu kali ada satu kejadian di mana ada seorang anak kecil. Pada saat dia bersama keluarga berekreasi di sebuah kebun binatang, ia merasa lelah setelah berjalan kian kemari dan memutari kebun binatang tersebut. Maka ia merengek meminta digendong oleh ayahnya untuk melanjutkan perjalanan melihat aneka binatang lainnya. Dan ketika digendong oleh ayahnya, di mana ayahnya meletakkan dia pada pundaknya, Bapak Ibu Saudara, anak itu terlihat jelas begitu senang berada di atas gendongan ayahnya. Bahkan ketika ayahnya menggendong di atas bahunya itu, ia kini bisa melihat lebih jelas lagi akan begitu banyak binatang-binatang lainnya. Saat ia melihat binatang-binatang lucu, ia bahkan bergerak-gerak sampai ayahnya oleng dibuatnya. Sekalipun demikian, ia masih tetap berada dalam gendongannya, dan ayahnya tidak akan pernah membiarkan dia terjatuh dari pundaknya. Saat ada binatang yang sedang dilihat begitu banyak orang, ayahnya dengan sekuat tenaga mengangkat tubuhnya agar posisinya lebih tinggi dari semua orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga ia bisa tetap melihat dengan jelas tanpa halangan binatang tersebut. Dan anak itu semakin senang tanpa mau berpikir apakah ayahnya lelah, capek, atau kesakitan oleh tingkah laku yang dibuatnya. Saat saya merenungkan kisah ini, Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan gambaran. Kadang sama seperti anak kecil itu, bahkan sering kali kita melakukan hal yang sama. Saat kita berada dalam gendongan Bapa kita, kita tidak pernah memikirkan bagaimana kondisi Bapak kita. Bagaimana Ia yang telah begitu setia menggendong kita selama perjalanan hidup kita hingga sampai saat ini. Kita yang mudah lelah menapaki kehidupan, kita yang mudah sekali jatuh oleh sedikit saja persoalan. Namun bukankah kita juga yang dengan begitu cepat mengeluh? Padahal hanya dengan sedikit beban kehidupan, kita mengeluh. Kita mudah putus asa dengan berbagai rintangan yang menghadang. Semua itu kita lakukan tanpa kita sadari bahwa selama itu juga kita terus ada di dalam gendongannya. Bapa menggendong kita untuk menyelesaikan segala sesuatu hari demi hari. Bapa menggendong kita untuk menuntaskan segala sesuatu minggu demi minggu. Bapa menggendong kita untuk mengakhiri segala sesuatu
bulan demi bulan, bahkan selama hidup kita. Namun selama kita ada dalam gendongannya pun, berapa kali kita masih saja tetap meragukan kekuatannya. Berapa kali kita masih terus berulah dengan bertindak semau kita, sehingga menambah berat beban gendongannya. Itu sebabnya, sadarilah akan kebenaran ini, bahwa Bapa yang setia itu selalu menggendong setiap kita dari waktu ke waktu. Itulah janjinya, seperti dikutip dalam firman-Nya. Untuk itu, masih pantaskah kita meragukan kekuatannya? Jangan pernah meragukan kesetiaan janjinya kepada kita. Ia yang telah memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kita, Ia pasti akan menuntaskan setiap pekerjaannya dan segala rencananya atas hidup kita. Dan bagian kita yang bisa kita lakukan untuk Bapa hanyalah satu: ikuti aturannya dan tetaplah yakin serta letakkan segala kepercayaan kita kepadanya. Maka Ia akan berkarya dengan sempurna bagi hidup kita. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi di dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Dengan iman katakan, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami percaya Engkau Tuhan turut bekerja dalam segala hal, menjadikan segalanya indah.
percaya kepada Tuhan sepenuh hati. Tuhan tidak menuntut setiap kita untuk kita bisa memahami semuanya, tetapi Tuhan hanya meminta kepada kita untuk selalu taat, untuk selalu ikuti aturan Tuhan, percaya kepada caranya bekerja dalam hidup kita. Maka Dia berjanji Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Seperti seorang anak percayakan hidup kita ada di dalam gendongannya, maka kita akan boleh tinggal aman bersamanya. Itu sebabnya buang semua ketakutan, buang semua keraguan-raguan dari hati kita, dan percaya bahwa yang menyertai kita lebih besar dari apapun yang ada. Sehingga sampai masa tua kita, sampai putih rambut kita, kita akan boleh tinggal dengan aman dan nyaman bersamanya. Haleluya. Tuhan Yesus pembuat mujizat. Seringkali ketika kami diperhadapkan dengan masalah yang besar, kami mencoba untuk mengatasinya dengan kemampuan kami sendiri. Dan ketika kami sudah tidak mampu, kami mencoba mencari jalan pintas dengan cara mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Namun di saat semuanya sudah tidak berjalan seperti apa yang kami harapkan, di saat kami betul-betul sudah tidak sanggup lagi, baru kami menyerahkan semuanya kepadamu. Maafkan kami ya Tuhan, kalau seringkali Engkau tidak menjadi prioritas dari hidup kami. Kami menganggap Engkau tidak peduli, Engkau berpangku tangan, lalu dengan segera kami merasa kecewa. Maafkan kami Tuhan, di saat mungkin seakan semua belum berjalan seperti apa yang kami harapkan. Sesungguhnya Engkau sedang menunggu kami agar kami ikut bekerja sama denganmu. Namun selama ini kami tidak peka. Renungan hari ini menyadarkan kami untuk kami turut serta bekerja bersama, agar kami bisa melihat Engkau menjadikan segala sesuatunya baik, dan melihat mujizat itu terjadi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami aman ada di dalam gendongan-Mu. Mari semua kita yang percaya sama-sama katakan amin.